Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan kami harapkan untuk teman sehat sejonegoro di mana Anda berada, pada pagi hari ini juga dalam kondisi sehat walafiat, seger buger. Amin. Sahabat sehat sejonegoro, alhamdulillah di studio ini kita ada teman-teman yang luar biasa. Mereka adalah artis-artis ibu kota. Siapa dia? Nanti kita perkenalan satu-satu ya. Ini dalam rangka acara yang spesial buat kita semua ya. Jadi bukan hanya orang tertentu tetapi spesial buat kita semua. Kita akan kupas tuntas terkait dengan apa itu HAS atau Hari AIDS Sedunia yang biasa diperingati pada tanggal 1 Desember. Oke, sahabat sehat sejonegoro di mana Anda berada, tentunya tak kenal maka tak sayang, maka kita akan berkenalan satu persatu untuk teman kita yang sudah hadir di studio RSUD KR Sejonegoro ya. RSUD FM. Oke. Iya, Sejonegoro FM. Yang pertama ada Bunda kita. Namanya Bunda Seli ya. Panggilannya Bunda Seli. Mungkin barangkali bisa memperkenalkan diri Bunda Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat sejonegoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selita Ratnafuri, saya dari instalasi farmasi RSUD Sejonegoro. Salam sehat selalu. Salam sehat ya, salam sehat buat kita semua. Kemudian kita kedatangan tamu ya. Tamu kita pada hari ini yang cukup spesial dari teman-teman KDS atau kelompok dukungan sebaya. Yang pertama ada artis ibu kota ya, artis Yuni. Panjangannya apa? Yuni Sara atau Yuni siapa ini? Bisa Yuni memperkenalkan Melati, diri. Yuni Melati, Pak. Oke, Yuni Melati berarti tetangganya Wijaya Kusuma ya? Iya, betul. Kemudian yang kedua, teman kita juga dari kelompok dukungan sebaya, ada artis ibu kota kembali lah. Ini mungkin cukup tenar juga pada masanya ya, ada Om Jos Rudi. Halo. Atau nama lengkapnya siapa ya? Rudi Yulian. Ya oke, Rudi Yulian. Jadi panggilannya nggak ada Josnya ya, karena era sekarang itu sudah dengan wajah-wajah baru ya yang menghiasi layar kaca. Kalau di sini layar Sejonegoro. Bunda Seli ya, ini kan bertepatan dengan tanggal 1 Desember ya. Ya. Tanggal 1 Desember kalau di teman-teman penggiat untuk penanggulangan HIV AIDS itu diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Nah, mungkin barangkali bisa diceritakan apa sih kenapa kok tanggal 1 Desember itu diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia? Oke, terima kasih atas waktunya. Hari AIDS Sedunia diperingati setiap tanggal 1 Desember itu berawal dari dulu konon ceritanya. Oke, ada ceritanya ya? Oh iya, ada sejarahnya. Dulu tahun 1988 ada pertemuan konferensi tingkat tinggi dunia. Jadi para menteri kesehatan seluruh dunia berkumpul. Pada saat itu adalah membahas tentang program penanggulangan HIV/AIDS seluruh dunia. Jadi seluruh menteri kesehatan hadir di sana. Dan pada pertemuan tersebut seluruh organisasi internasional menyepakati Hari AIDS Sedunia ditetapkan tanggal 1 Desember. Kemudian Menteri Kesehatan menganggap momentum ini penting untuk menghormati orang yang telah meninggal dunia karena HIV/AIDS. Jadi kemudian tahun 1995 pada saat kampanye presiden, dulu Presiden Amerika Serikat itu meresmikan tanggal 1 Desember itu sebagai Hari AIDS Sedunia. Diperkuat lagi, kemudian ada
pembentukan United Nation of AIDS atau UNAIDS pada tahun 2005, jadi 10 tahun kemudian, sebagai pelopor penggiat kegiatan tentang HIV/AIDS seperti itu. Oke, ya begitu ceritanya sahabat sehat Sutonegoro. Kita mungkin barangkali baru tahu ya, ternyata 1 Desember itu sebagai Hari AIDS Sedunia ada sejarahnya. Memang setiap momen tertentu ini bisa meninggalkan sebuah sejarah, di mana di situ tentunya ada beberapa pelajaran maupun pengalaman yang bisa kita ambil. Oke Bunda Seli, Iya. ini kalau tadi sejarahnya Sudah. demikian ya, sehingga teman-teman sahabat sehat Sutonegoro juga sudah menyimak. Tapi tujuannya apa? Kenapa kok ini setiap tahun diperingati? Tujuan peringatan Hari HIV/AIDS Sedunia ini adalah yang pertama itu meningkatkan pengetahuan. Jadi masyarakat itu biar lebih tahu, kemudian setelah tahu bisa sadar, kemudian bisa setelah sadar kemudian bisa secara mandiri itu untuk mencegah tentang terjadinya infeksi HIV/AIDS dan PIMS dan IMS, infeksi menular seksual. Tujuan yang kedua adalah untuk menguatkan kolaborasi para pemangku kepentingan. Jadi biar saling berkolaborasi untuk meningkatkan tercapainya tujuan daripada program HIV/AIDS ini. Oke, jadi bukan hanya pemangku kepentingan saja ya, tetapi pemangku kebijakan juga ya, karena ini harus berkolaborasi, bahwa untuk HIV/AIDS itu sendiri tidak bisa dicegah hanya pada satu sisi ya, dari misalnya dunia kesehatan saja, tetapi semua elemen ini bisa saling bahu-membahu untuk bisa mencegah penularan HIV/AIDS. Kita sudah kedatangan tamu kembali. Ini ada namanya Mbak Mus dari KDS juga, Mus Syarofa. Oke, Mus Syarofa, mungkin barangkali bisa disapa sahabat saya Sutonegoro di mana saat ini sedang menyimak. Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musarufah, anggota dari KDS Wonosobo Asri Hope. Oke, ya. Jadi kita sudah ada penambahan 1 tenaga kembali atau teman kita di kelompok dukungan sebaya Asri Hope ya. Jadi Asri Hope itu menunjukkan bahwa KDS ini berasal dari Wonosobo karena ada kata asrinya. Asri itu singkatannya apa ya, Mas Rudi? Aman, sehat, rapi, dan indah. Oke, itulah merupakan moto Kabupaten Wonosobo, Asri, aman, sehat, rapi, indah. Semoga itu bisa tercermin dalam kehidupan kita semua. Sahabat sehat Sutonegoro, di mana Anda berada, barusan sudah disampaikan terkait dengan sejarah, kemudian tujuan kenapa kok Hari AIDS Sedunia itu setiap tahun diperingati. Ternyata ada tujuan, bukan kemudian untuk hura-hura saja. Nah, tentunya setiap Hari AIDS Sedunia itu ada beberapa momen ataupun agenda ataupun kegiatan ya, terutama di Wonosobo. Barangkali dari Mbak Yuni itu bisa menceritakan kira-kira dalam apa teman-teman di KDS ataupun lembaga swadaya masyarakat terkait dengan penggiat ini ada agenda tertentu. Iya, jadi gini, KDS itu sebenarnya salah satu terapi non medis. Jadi antara kelompok semua pengidap HIV itu jadi kelompok, namanya KDS di Wonosobo, namanya KDS Asri Hope. Nah, itu tujuannya itu untuk memotivasi teman-teman yang sekiranya memang butuh penguatan, butuh informasi, butuh dukungan juga. Jadi itu larinya ke KDS. Itu apalagi untuk yang baru terdiagnosa, otomatis kan bingung, ini mau kemana sih? Nah, itu salah satunya itu
ke KDS terlebih dahulu gitu. Kalau saya boleh tanya Pak Nur, Iya. KDS itu beda nggak sih sama LSM itu Mbak? Sebenarnya nggak beda jauh sih, sama. Cuman kalau LSM itu kan menyeluruh ya, mungkin Sifatnya umum. iya umum. Jadi kalau KDS kan khusus untuk HIV gitu, pendampingan oda, juga. begitu Jadi ya. masuk yang ke KDS pun nggak harus orang dengan HIV, bisa dari keluarga HIV juga gitu. Iya. Ya, itulah pentingnya adanya KDS, kelompok dukungan sebaya. Jadi setiap peringatan untuk Hari AIDS sedunia itu, tiap kegiatan di wilayah itu berbeda-beda ya. Seperti Wonosobo itu biasanya setiap malam 1 Desember itu ada perenungan ya. Iya. Jadi perenungan bukan kemudian untuk penyesalan dan sebagainya, tetapi merenungi bahwa kehidupan ini memang ya berbagai macam ya, sesuai dengan karakter manusia. Kemudian di perenungan ini seperti tadi tujuan diadakannya Hari AIDS sedunia untuk kita selaku manusia menyadari bahwa HIV ini tidak hanya bisa menular kepada orang tertentu, tetapi kita semua harus menyadari bahwa itu adalah merupakan suatu penyakit yang harus dicegah dan siapapun bisa ikut terkena. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain seperti sarasehan dan sebagainya. Seperti pada kegiatan kita kali ini ya. Jadi di studio Seco Negoro FM ya, kita bisa berbincang-bincang santai terkait dengan Hari AIDS sedunia. Kita bincang-bincang tentang seputar HIV ya, dimana tujuannya adalah untuk edukasi juga kepada masyarakat. Oke. Mbak Mus atau Musyarofahnya ini yang baru saja mengikuti pelatihan ya, ilmunya masih hangat-hangatnya, mungkin barangkali bisa sharing juga ya. Ini biar tahu terkait dengan apa itu HIV, apa itu AIDS. Ya, ini teman-teman Sehat Seconegoro yang saat ini sedang menyimak, barangkali Mbak Musyarofah bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit berbagi cerita atau pengalaman yang kemarin Iya. saya dapat dari pelatihan, Oke. yang tepatnya di Hotel Haris Semarang ya. Iya. Di sana kami dijelaskan untuk dasar HIV. HIV sendiri adalah penyakit penurunan sistem imunitas. Ya. Jadi penyakit itu membuat imunitas kita menjadi turun, sehingga virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu mudah sekali menyerang tubuh kita, seperti itu. Kalau kita menjelaskan HIV itu apa, human equivalent itu kan manusia kan susah ya menerimanya, jadi kita gunakan dengan bahasa kita sendiri itu. Oke. Jadi penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh. Kemudian untuk AIDS sendiri, apakah itu sama dengan HIV? Berbeda. Kalau AIDS itu adalah sudah menjadi kompleks, intinya itu sudah terparah ya, karena biasanya itu sudah terjangkit penyakit-penyakit HIV lain. Seperti iya, sudah kompleks gitulah, seperti adanya IO atau infeksi oportunis. Ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau AIDS itu sudah ada kumpulan gejala Iya, sudah begitu ya. kompleks. Banyak infeksi ikutan atau disebut dengan infeksi oportunistik pada orang yang terpapar HIV begitu. Sehingga orang yang terpapar HIV kita cegah agar tidak menjadi AIDS begitu. Ya, seperti untuk slogan ya, bahwa ada 90 begitu ya, atau triple 90, bisa dijelaskan Bunda Seli triple 90 itu. Artinya triple 19 adalah 90 orang itu sudah mengetahui statusnya. Jadi 90% 90% sudah mengetahui status HIV-nya. HIV. Ya.
Jadi dari 90% orang yang sudah tahu statusnya, 90% sudah mendapatkan terapi antiretroviral atau terapi ARV antivirusnya. Dan 90% dari orang yang sudah mendapat terapi itu tersupresi virusnya, artinya dia sudah tidak dapat menularkan ke yang lain, ke pasangannya atau ke anaknya atau ke yang lain, orang lain seperti itu. Oke, ya sahabat sehat Setonegoro di mana Anda berada, kita akan kupas tuntas terkait dengan HIV/AIDS. Namun setelah lagu berikut ini, Mas bisa diputar lagunya request dari teman-teman di kelompok dukungan sebaya. Oke, sahabat sehat Setonegoro, kita lanjut dengan perbincangan kita pada pagi hari ini tentang seputar HIV/AIDS. Oke, pertanyaan saya kepada Mas Rudi, tahu nggak sih maksudnya gimana sih orang-orang itu kalau ciri-cirinya orang kalau terinfeksi HIV itu seperti apa sih, Mas? Oke, baik. Kalau orang-orang yang udah terinfeksi HIV atau AIDS itu untuk secara fisik nggak ada ya Bun, itu tergantung sama stadiumnya. Kalau masuk stadium 1 itu nggak ada sama sekali, masih kayak orang sehat kayak gitu. Iya, tepat sekali. Kalau udah stadium 2 itu kayak udah muncul sariawan, jamur di mulut, cepat capek kayak gitu. Terus ada penurunan berat badan nggak Mas biasanya kayak gitu? Iya, penurunan berat badan karena kita makan juga nggak enak karena ada sariawan gitu, jadi penurunan berat badan yang signifikan. Terus yang stadium 3 udah sampai ke paru, bisa sampai ke TBC kayak gitu, batuk-batuk kayak gitu Bun. Terus stadium 4 bisa sampai menyerang ke syaraf otak Bun. Iya. Begitu. Ada yang bisa Mbak Yuni mungkin ada mau menambahkan? Menambahkan aja buat pendengar setia Setonegoro FM. Jadi HIV itu kan bisa, semua orang itu bisa terinfeksi HIV. Semuanya itu beresiko. Jadi jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut untuk cek HIV. Apalagi kalau yang memang merasa beresiko, itu jangan takut-takut untuk cek HIV. Kalau yang di RSU Setonegoro itu bisa datang ke klinik Sakura. Klinik Sakura, iya. Di lantai 2. Lantai 2, iya. Di klinik itu di RSU KRT Setonegoro banyak. Untuk klinik Sakura sendiri bertempat di lantai 2, berhadapan dengan klinik paru. Oke. Kalau itu tadi dicari ciri-cirinya nih, terus bagaimana seseorang itu bisa terdiagnosa tuh? Diagnosanya dia kena HIV tuh, itu harus melalui prosedur seperti apa sih? Atau mungkin bisa Pak Taryanto bisa menambahkan mungkin? Iya. Jadi untuk pemeriksaan HIV ini kita tidak bisa dengan adanya tanda ini dia pasti sudah terkena HIV atau terpapar HIV sepanjang dia belum periksa pemeriksaan laboratorium ya atau pemeriksaan darah. Itu tentunya kita tidak bisa menentukan bahwa dia itu HIV atau tidak kecuali kalau pemeriksaan darah ya, dimana di situ bisa dilakukan dengan rapid test ya. Rapid test di sana itu dengan 3 reagen yang berbeda, maka di situ reagen 1, 2, dan 3 menunjukkan reaktif, maka dia terpapar HIV. Jadi Atau tidak hanya sekali tok ya Pak? tidak hanya sekali, tetapi harus ada tes konfirmasi juga. Jadi ada reagen yang kedua maupun reagen ketiga kita periksa. Begitu juga dengan pemeriksaan lain, misalnya tes ELISA maupun Western blot ini juga bisa untuk menentukan bahwa dia terpapar HIV atau tidak. Sehingga dengan penyakit tertentu ya memang itu kita baru curiga apakah ini HIV atau tidak, atau disebut dengan suspek P20. Tetapi sebelum dilakukan pemeriksaan darah maka kita tidak bisa
menentukan bahwa dia itu HIV-nya positif. Begitu Bunda Sari. Oh, seperti itu. Kalau itu dari untuk penentuan diagnosa. Iya. Kalau penularannya, Mbak Mus bisa sharing penularan HIV itu lewat apa saja sih? Untuk penularan HIV itu yang sangat beresiko itu yang pertama adalah darah. Iya, darah, entah darah misalnya kalau kayak pengguna narkoba itu kan sering gonta-ganti dengan jarum suntik. Ya itu sangat berisiko. Yang kedua itu sperma atau cairan dari tubuh wanita, dari vagina wanita. Itu melalui hubungan seksual Ya, berarti ya. hubungan seksual. Yang ketiga itu dari penularan ibu dan anak, ke ibu ke anaknya, ibu yang telah mengandung dengan HIV positif namun belum melakukan pengobatan ARV, ya seperti itu, dan menyusui dari ASI-nya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai klosetnya bareng atau makan bareng itu bisa menularkan nggak Mbak? Misalnya tuker-tukeran sendok tuh boleh nggak seperti Tidak. itu? Oh itu tidak menularkan. Makanya kita jangan takut meskipun kita hidup bersandingan sama ODA atau ODIK. Bisa menambahkan juga bahwa untuk kadang orang awam ya, misalnya dia HIV-nya positif, kemudian Atau ada keluarganya tergigit. nih, misalnya Iya. ada keluarganya yang salah satu kena misalnya. Iya betul, kemudian digigit nyamuk, kemudian nyamuknya itu terbang menggigit yang lain, apakah itu bisa menularkan atau tidak? Nah itu jawabannya adalah tidak. Jadi tidak perlu khawatir bahwa untuk virus HIV tidak bisa hidup di tubuh hewan Nyamuk. ya. HIV sehingga hanya menyerang pada tubuh manusia, itu tidak bisa menularkan. Ini memang perlu dicermati ya, karena kadang orang juga HIV kita jangan dekat-dekat dengan orang HIV nanti menular, karena memang tidak tahu ataupun kurang informasi yang didapat seputar dengan HIV. Kita harapkan bahwa untuk seluruh sahabat sehat Sejonegoro yang menyimak pada acara ini itu bisa mendapatkan informasi yang valid terkait dengan HIV itu sendiri. Dan sudah dijelaskan apa yang bisa menularkan ataupun apa yang tidak. Ini sangat penting sekali. Tadi disebutkan bahwa darah itu sangat menularkan karena di situ setiap 1 cc darah itu terdapat 18.000 kopi virus, di mana minimal itu bisa menularkan adalah 1.000 kopi virus, 18.000 kopi. Jadi kalau 1 cc itu dibagi 18 itu sangat sedikit sekali. Untuk jarum suntik, kemudian jarum tato, jarum tindik yang sudah terpapar, apalagi misalnya itu dipakai secara terus menerus ataupun bergantian, itu sangat-sangat menularkan karena tadi darah ya itu sangat banyak virus yang ada di sana. Kemudian ada cairan semen, sperma, kemudian cairan vagina, dan selanjutnya yang sudah disampaikan oleh Mbak Musha. Saya tanya lagi ke tim KDS dong, capaian apa nih atau apa yang sudah dilakukan selain saya perhatikan kan Mbak Yuni sama Mas Rudi sudah berkantor di Klinik Sakura. Iya. Terus kegiatannya apa sih selain pendampingan pada ODIF yang ada di Sakura? Pendampingannya selama ini apa yang sudah dilakukan? Iya, kita itu targetnya ada 5 indikator buat kita. Itu yang pertama itu dukungan psikososial. Jadi kita mendukung teman-teman, ngasih support gitu. Yang kedua adalah menginisiasi ARV, artinya kalau kita sudah mengetahui teman-teman yang positif, itu kan ada nih yang nggak mau langsung pengobatan, yang takut, yang apa, gitu. Jadi itu harus kita pujuk juga, kita ajak juga supaya dia mau memulai pengobatan HIV-nya gitu. Yang ketiga itu nanti ada notifikasi pasangan. Kita mencari pasangan-pasangan dari teman-teman yang sudah positif. Karena kita kan punya target nih yang triple 19 itu. Jadi harus mencari
pasangan dari teman-teman yang sudah positif gitu. Terus yang keempat, Diharapkan juga ikut cek, iya, tahu itu statusnya cek, gitu ya. betul. Terus yang keempat itu LFU. LFU itu teman-teman yang sudah pengobatan. Follow up. Iya betul, last to follow up. Yes. Jadi teman-teman yang sudah positif, sudah pengobatan, tapi berhenti. Berhentinya karena memang sudah merasa sehat atau bosan atau apalah banyak alasan yang mereka katakan, itu harus kita ajak lagi supaya mau memulai pengobatan lagi. Satu lagi, kita karena sistemnya itu sudah ada, ya kita harus mencari NIK. Jadi ya teman-teman yang sudah, kan ada yang takut identitasnya terbuka gitu. Jadi harus kita tetap mencari NIK-nya atau data diri lah, otomatis yang valid begitu. Oke, terima kasih. Menarik sekali ya teman-teman semua, sahabat CSC Jonegoro. Kita break dulu ya Mas. Kita break dulu, nanti kita lanjut perbincangan obrolan kita asik kali ini. Oke, monggo. Sahabat sehat Jonegoro di mana Anda berada, masih di rubrik kita dalam memperingati Hari AIDS Sedunia. Ini masih dengan Bunda Sally dan teman-teman kelompok dukungan sebaya Asri Hope yang saat ini kelihatannya cerah-cerah sekali ya Bun ya. Iya, seger-seger. Mbak Yuni, Mas Mbak Rudi, dan Mbak Mus. Oke, untuk selanjutnya nih yang perlu kita bincangkan kembali. Ini kalau misalnya ada orang yang kemudian terpapar begitu, kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh ODA tersebut untuk bisa mendapatkan ya semacam tindakan ya untuk kesehatan ODA tersebut. Ya Mbak Yuni, kira-kira gimana ini kalau misalnya ini ada orang sudah hasilnya ternyata reaktif, ini harus bagaimana? Iya, kalau saya hanya mini konseling ya. Mini konseling itu apa yang sudah saya dapat, ilmu apa yang sudah saya dapat dari pelatihan, terus dari klinik, dari konselor yang dari RSU sini, klinik Sakura khususnya itu saya kasih tahu kan. Tapi selanjutnya tetap saya serahkan ke konselornya di RSU, ke klinik Sakura. Nanti kalau sudah dikonseling di situ, otomatis kan disarankan untuk memulai pengobatan. Tapi kan ada syarat-syaratnya nih kalau mau mulai pengobatan. Biasanya ya teman-teman kan ditanya sudah ada keluhan atau belum gitu. Kalau sudah ada keluhan misalkan batuk, itu nanti bisa biasanya kalau dokter itu menyarankan untuk cek TB-nya dulu. Itu kalau memang hasilnya kok bagus, itu bisa segera dikasih ARV, biasanya seperti itu. Tapi kan kalau saya kan hanya khusus mendampingi, itu kan yang lebih itu kan konselornya sama dokternya biasanya. Oke, jadi kalau orang dengan HIV ataupun ODIV ini baru terpapar, kemudian tidak perlu bingung ya, tidak perlu takut bahwa untuk saat ini pun untuk pemeriksaan HIV itu tidak hanya di rumah sakit, tetapi beberapa puskesmas dan bahkan semua puskesmas itu bisa bisa melakukan itu, dan tidak perlu khawatir kemudian saya harus memulai minum obat di mana dan sebagainya begitu ya. Iya. Oke, mungkin barangkali Bunda Sally bisa menceritakan nih apakah gratis obat juga ya. Iya. Teman-teman, jadi teman-teman nggak usah takut untuk mau pengobatan terbebani karena biaya atau seperti apa, karena obat ARV itu memang program dari pemerintah dan diberikan secara gratis. Nah, itu informasi yang cukup menarik ya buat kita. Jadi semuanya gratis dari mulai pemeriksaan, konseling, bahkan pengobatan ya Bunda. Iya. Nah, ini kalau biar teman-teman juga tahu apakah HIV ini bisa disembuhkan, atau misalnya ada obat enggak sih untuk bisa saya tadinya positif kemudian bisa negatif begitu. Sebelumnya saya mau cerita dulu nih.
Jadi kalau ada pasien sudah bawa hasil reaktif, misalnya nih pasien dari klinik lain misalnya bawa hasil reaktif, silahkan untuk ke klinik Sakura. Ke klinik Sakura nanti bisa bertemu dengan para konselor, bisa dengan Pak Taryanto atau dengan Pak Zunaidi Ahmad, nanti konselornya nanti bisa dikonseling dan bisa langsung memulai terapi. Ya, terapi yang di sini adalah terapi antiretroviral. Nanti bisa nanti panduannya sama Dokter Arlin itu. Terus jadi nanti di klinik Sakura pasien yang pertama itu adalah di screening dulu. Di screening dia masuk ke stadium berapa. Jadi terus nanti kita ada juga nanti untuk kita kolaborasi dengan TB juga. Jadi memang alurnya seperti itu. Kita kolaborasi TB, ada di screening TB-nya juga. Jadi untuk para ODIF nanti kita tanya-tanya tentang 5 gejala TB, ada atau tidak. Nanti misalnya tidak ada, berarti kita langsung kita berikan TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Kenapa? Itu karena pasien banyak. Jadi rata-rata itu pasien HIV itu meninggal bukan karena HIV-nya, tapi karena infeksi penyertanya. Yang infeksi penyertanya itu terbesar adalah TBC. Makanya kita berikan profilaksis TPT, terapi profilaksis TBC itu untuk para ODIF yang segera semulai terapi. Itu yang kita screening TB-nya negatif. Tapi kalau misalnya TB-nya positif ya kita rujuk ke klinik paru dulu. Setelah itu kita juga berikan ARV sesuai dengan pedoman yang ada, yang sekarang ini adalah TLD. Selain itu juga kita butuh untuk profilaksis kotrimoxazol. Kenapa kok dikasih profilaksis kotrimoxazol? Profilaksis kotrimoxazol itu mencegah untuk terjadinya pneumonia. Jadi memang banyak, karena ya seperti Mbak Mus tadi sampaikan, pasien HIV itu adalah imunodefisiensi, artinya imunnya itu turun. Jadi kalau imunnya turun itu penyakit-penyakit kan banyak nemplok tuh. Nah, dengan TPT itu mencegah TBC, dengan kotrimoxazol sebagai antibiotik itu untuk mencegah pneumonia, ya penyakit-penyakit yang lain. Dan itu diberikan kepada pasien-pasien atau ODIF yang stadiumnya 3 dan 4. Atau kalau dia sudah membawa hasil cek CD4-nya itu kurang dari 200 sel, itu kita memberikan juga untuk terapi kotrimoxazol seperti itu. Ya, kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Kira-kira HIV itu bisa disembuhkan nggak sih dengan pengobatan? Oke, nah setelah pengobatan nih pasien kita evaluasi keteraturan minum obatnya. Jadi yang diharapkan dari pasien, karena obat ARV ini akan diminum seumur hidup. Manfaatnya apa kalau minum seumur hidup? Dia nanti bisa jadi virusnya itu panjang masa hidupnya. tidak bereplikasi. Jadi virusnya itu tidak bereplikasi, menstop. Jadi ya biar di situ aja dan tidak beranak pinak seperti Bisa itu. tidak berkembang Bisa biak. mengendalikan virus yang ada di dalam tubuhnya. Jadi harapannya kalau virusnya terkendali, nanti harapan masa hidupnya lebih panjang, produktivitasnya dia lebih meningkat, dan dia sama seperti ya kita sehat secara jasmani maupun rohaninya juga. Nah itu setelah minum obat rutin, harapkan nanti kita ada evaluasi Pak Taryanto. Jadi setiap pasien itu minimal 6 bulan pengobatan itu sudah bisa kita evaluasi dengan apa? Bisa dengan CD4 maupun dengan viral load. Ya, kita viral load itu artinya untuk mengetahui jumlah virus yang ada di dalam tubuh. Ya, nanti evaluasi dengan cek viral load. Harapannya setelah 6 bulan terapi itu dia viral loadnya tidak terdeteksi alias tersupresi. Jadi virusnya tersupresi. Tidak terdeteksi artinya dia tidak bisa dibaca oleh kapasitas mesin, karena mesin itu ada kapasitas bacanya. Kalau selama ini kita pakai itu adalah 40 kapasitas itu. Ya seperti yang Pak Tar sampaikan tadi, dia virus itu bisa menularkan itu minimal 1000 kopi. Jadi kalau hasilnya itu di bawah 40 atau minimal 40, itu artinya tidak dibaca mesin, dan itu artinya dia tidak bisa menularkan. Iya, undetect, dan artinya tidak menularkan ke yang lain seperti itu. Kalau CD4 itu nanti ngecek jumlah daya tahan tubuhnya. Jadi jumlah sel CD4-nya di dalam tubuh. Artinya kalau harapannya kalau misalnya ARV-nya rutin, juga perbaikan konsumsi gizinya juga baik, tingkat stresnya termanajemen dengan baik, itu harapannya CD4-nya juga akan naik
Itu seperti itu. Ya, informasi ini sangat-sangat menarik ya. Ya, terkait Tak dengan tambahkan Pak Ter. Oh, boleh, Jadi boleh. misalnya tapi setelah minum obat kok menjadi misalnya dia cek darah lagi nih, cek darah lagi, berarti aku sudah sembuh nih, aku sudah sembuh karena tidak terdeteksi. Kalau dia dicek darah, tetap hasilnya akan reaktif karena yang namanya virus HIV itu akan tetap bergandengan dengan DNA-nya manusia, jadi tetap gandengan dan kalau dicek sampai kapanpun dia akan tetap reaktif. Iya, jadi sembuh artinya dia bisa kualitas hidupnya lebih meningkat, virusnya tidak terdeteksi, tidak menularkan, tapi memang virusnya tetap ada di Masih dalam tetap tubuhnya. ada. Iya, seperti itu. Sahabat sehat Sutonegoro, jadi bahwa untuk ketika kita terpapar HIV, maka HIV ini akan tetap ada pada tubuh kita, tetapi bisa dikendalikan agar kualitas hidup kita bisa meningkat ya. Tentunya dengan kualitas hidup kita meningkat, manfaat kita sebagai manusia pun semakin banyak. Nah, terkait dengan obat nih, mungkin barangkali dari Mbak Yuni atau Mas Rudi maupun Mbak Mus ini bisa berbagi pengalaman nih. Kira-kira apakah obat ini ada efek sampingnya? Karena yang saya dengar bahwa setiap pasien itu pengalamannya berbeda. Ada yang kemudian ada efek samping, saya merasakan ada gatal-gatal, mual, pusing maupun bahkan fly, serta ada yang tidak bisa tidur akibat mimpi buruk. Nah, ini barangkali ada bisa berbagi cerita ketika mengkonsumsi HIV itu ARV. ada. Oh iya. sampai lupa ya. ARV ini kemudian ada efek sampingnya enggak sih? Ada. Oke, Pastinya ini Mbak Pengalaman Mungkin pribadi, bisa- ya. Ya, bisa- pengalaman pribadi juga iya. Kayak saya sendiri itu mengonsumsi ARV dengan jenis TLI. Ya, itu Sudah berapa lama, Mbak? 1 tahunan. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun itu untuk efek samping yang pertama itu ngefly sampai nggak bisa bangun. Ya, tapi semakin kesini karena mungkin sudah menyesuaikan dengan tubuh, jadinya tetap sehat, tetap masih bisa aktif seperti yang lain. Sudah ada evaluasi, Mbak? Sudah. Dan Hasilnya? hasilnya sudah undetected. Alhamdulillah. Mungkin barangkali Mas Rudi gimana Mas? Ada pengalaman yang cukup menarik atau unik? Kalau efek samping dari ARV itu biasanya ada yang apply. Kalau pengalaman pribadi Mas Rud, Kalau pengalaman pribadi, aku sampai sekarang masih apply. masih ngefly. Karena ya mungkin dari daya tahan tubuh mungkin ya belum fight banget, makanya masih merasa ada kayak kelingan, pusing, apply kayak gitu. Gitu. Kalau Mbak Yuni? Sesuai teman-teman yang saya dampingi ya, itu bervariasi. Jadi nggak hanya pengalaman pribadi saja, tapi kan saya juga mengetahui teman-teman yang merasakan efek samping dari ARV. Jadi kalau misalkan obat yang misalkan salah satu ARV ini dikonsumsi orang tersebut, harusnya ada efek samping misalkan ruam gitu. Tapi ketika dikonsumsi orang lain nggak ada gitu. Jadi memang kalau untuk efek samping itu bervariasi dan Berbeda-beda, tidak ya. tentu semuanya itu merasakan. Malah kadang kalau saya sendiri nggak merasakan apapun gitu. Alhamdulillah tidak seperti teman-teman yang saya ketahui terkait efek samping itu yang sampai sangat ya kasihan lah kalau melihatnya. Itu memang awalan-awalan memang ada yang sangat berat untuk beradaptasi dengan ARV. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat lagi, sudah bekerja lagi, pokoknya sudah, saya juga melihatnya sudah senang lah, ya, produktivitasnya sudah meningkat produktif begitu. lagi gitu. Oke, jadi untuk efek samping ini memang tidak semua orang sama begitu ya. Iya. Cuma berbeda-beda, tergantung juga dengan daya tahan tubuhnya, berbeda juga dengan yang apakah itu respon tubuhnya dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir untuk teman-teman kita ketika terpapar kemudian harus meminum ARV, apalagi itu harus seumur hidup ya. Tetapi untuk efek samping ini hanya sifatnya sementara. Iya. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan perbincangan kita,
kita break dulu dengan lagu yang akan lewat berikut ini. Ya, kita pergi jalan-jalan ke Jogja. Oke, siap. Oke, kembali lagi ke rubrik HIV AIDS bersama kami di Sejonegoro FM. Sahabat sehat Sejonegoro, kita kembali dari jalan-jalan di Jogja, nggih. Kita kembali ke Wonosobo lagi. Oke, mengusung tema pada tahun 2022. Peringatan khas tahun 2022 ini adalah equalize, artinya penyetaraan. Oke, terus kita dari Kemenkes nih, dari Kemenkes, satukan langkah cegah HIV, semua setara, akhiri AIDS. Apa ini harapannya teman-teman dari KDS yang mewakili dari Odif-Odifnya Wonosobo? Harapannya ke depannya dengan penyetaraan itu seperti apa? Oke, monggo disampaikan. Dari Mas Rudi mungkin. Oke, baik. Kalau dari kita mau penyetaraannya dari sistem aksesnya, tidak ada diskriminasi, terus tidak ada stigma seperti itu. Kan kadang di luar sana kalau udah dengar kata-kata HIV udah takut duluan, padahal kan Konotasinya masih negatif ya? Konotasinya masih negatif, padahal kita nggak menularkan sebenarnya kayak gitu. Jadi kan di luar sana masih banyak banget yang takut dengan HIV. Jadi ya perlu edukasi yang lebih mendalam sih ke masyarakat yang luas. Dari Mbak Mus mungkin tambahkan. Sama sih seperti yang kayak Mas Rudi sampaikan. Yang terpenting itu kita sebagai ODA itu harus bisa berani menunjukkan kalau diri kita itu sehat. Sama seperti yang lain, kita itu sehat, hanya saja kita itu didampingi atau minum dengan ARV gitu. Jadinya kalau kita sehat, nanti diskriminasi itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi tidak menakutkan seperti masyarakat yang masih kurang dengan pemahaman tentang HIV. Mbak Yuni menambahkan. Iya, buat teman-teman yang sudah positif, khususnya perempuan ya, karena saya juga perempuan, itu kalau yang sudah punya pasangan nih ya, kalau yang belum jangan. Kalau yang sudah punya pasangan, sudah dicek viralutnya bagus, artinya tidak terdeteksi. Itu kalau pengen punya anak silahkan program, nanti bisa dikonsultasikan sama dokternya, karena itu kan bisa dicegah. Makanya kalau untuk khusus perempuan itu perempuan HIV tidak bisa hamil, itu tidak benar. Salah sama sekali nggak benar gitu. Jadi masih bisa hamil, masih bisa punya anak gitu. Jadi harapan kita juga ketika ada teman-teman yang membutuhkan informasi dari layanan, dari pokoknya dari konselor ya, itu kita akan ngasih, maksudnya mereka akan ngasih sedetail mungkin gitu. Jadi nggak usah bingung. Kemudian untuk masalah diskriminasi, stigma itu masih jadi kendala juga sih buat kita ya, karena nggak mudah juga ngasih tahu orang awam HIV itu seperti apa, itu masih kesusahan buat kita. Jadi pelan-pelan, yang positif dulu aja lah kita rangkul dulu. Nanti kalau yang positif kok memang targetnya sudah berhasil, yang tadi awal kita bicarakan itu, nanti bisa selanjutnya ke masyarakat mungkin ya. Dari layanan sama yang HIV-nya dulu aja mungkin ya. Kalau sharing pengalaman nih, kalau misalnya pas lagi di rumah sakit nih, kan rumah sakitnya kita nih masih merasa didiskriminasi nggak sih kalau misalnya mengakses untuk bisa ke rumah sakit seperti itu? Bisa pengalaman pribadi atau misalnya dari
curhatan nih dari teman-teman, oh kalau di sana saya gini misalnya seperti itu, ada curhatan kayak gitu. Ini mumpung eranya lagi mau akreditasi rumah sakit, kita kan harus pasien oriented nih. Oke, Ini bisa juga harapan-harapan dari harapannya teman-teman ke rumah Odif, ya, ya, ke rumah sakit misalnya ada itu seperti apa? Iya. bisa jadi masukan buat Iya. kami. Jadi kalau saya kan di sini kan pendamping. Jadi saya mendengarkan curhatan teman-teman dari KDS. Jadi semua yang sudah positif HIV itu masuknya ke KDS. Jadi orang tua kita itu KDS gitu. Kita lahir dari KDS kan gitu. Ada kalau khususnya untuk akses ARV ya. Akses ARV kalau di Wonosobo itu bagus, free dibandingkan dengan kabupaten lain. Itu mereka untuk tingkat pendaftarannya itu kan sudah berbayar, tapi Iya. kalau di sini kan masih free. Masih. Free, alhamdulillah di sini itu sangat dimudahkan untuk akses ARV-nya. Hanya saja ketika teman-teman merasakan keluhan lain seperti IO mungkin ya kayak IMS-nya Iya. itu karena di sini kan belum ada, jadi mereka kesusahan mau akses IMS-nya itu di mana sih gitu. Kemudian untuk perempuan yang hamil itu juga bingung karena di puskesmas kan belum bisa melayani persalinan perempuan dengan HIV, itu kan harus di sini ya, di RSU ke sini. Kemudian kalau untuk ke poli lain mungkin ada sih, karena beberapa kan nakes kan nggak semuanya tahu juga guys tentang HIV gitu. Harapan kita ketika teman-teman misalkan mau ke poli yang lain gitu guys, disamakan dengan orang yang lain juga, yang umum juga, nggak dibeda-bedakan. Nah intinya seperti itu. Pengennya disamakan Iya, kayak yang disamakan gitu. Sesuai dengan temanya ya, Equalizer. ataupun penyetaraan. Ya. Jadi penyetaraan ini memang kita melihat manusia seutuhnya, bahwa manusia merupakan ya yang ada hak asasi manusia ya. Kita perlu menghormati itu, termasuk juga ketika Odif ini menghendaki pingin ada pasangan hidup ataupun menikah, kemudian pingin ada keturunan ataupun melalui program hamil. Nah ini adalah merupakan hak asasi manusia. Maka dalam penyetaraan ini tentunya kita juga memberikan solusi-solusi terbaik. Ada yang pingin menikah, boleh menikah. Ada yang pingin punya anak, boleh punya anak. Tapi dengan beberapa syarat tentunya. Jadi yang pertama, pengobatan minimal 6 bulan. harus ada Odif harus meminum atau mengkonsumsi ARV 6 bulan pertama ya, minimal 6 bulan. Kemudian yang kedua, harus diperiksa CD4-nya. Ketika CD4 ini lebih dari 500 atau dalam batas normal, nah ini adalah merupakan syarat. Dan yang ketiga adalah viral load. Pemeriksaan viral load ini tentunya apakah dia boleh menikah? Tentunya ketika sudah hasilnya not detected, artinya HIV ini sudah terkendali. Maka dengan syarat tadi ya, 3 syarat tadi, dan mungkin juga tidak ada keluhan lain atau kondisi tubuh dalam keadaan sehat, ini tentunya bisa kita berikan saran, solusi terbaik dan sebagainya agar dia bisa menikah ataupun memiliki anak ya melalui program hamil tersebut. Oke. Saya juga mau tanya nih, mau tergelitik gitu ya. Kalau misalnya para Odif ingin disetarakan nih di rumah sakit, maksudnya pengen dilayani juga sama kayak pasien-pasien yang lain. Dari Odifnya sendiri, apakah maksudnya dia juga bisa terbuka? Maksudnya dia menerima nih, saya Odif, jadi bisa akses ke pendaftaran, dia juga bisa sendiri, tidak pengen diistimewakan karena dia pengen disetarakan, otomatis dia tidak pengen diistimewakan. Nah ini kalau dari Odif sendiri pengalamannya gimana Mbak Yuni? Saya Kalau misalnya dengaran curhatan nih, misalnya kalau misalnya mulai dari awal nih pengen kalau dilayani di rumah sakit, jadi dari awal mulai dia terbuka dengan dirinya sendiri juga, dia terbuka dengan teman yang lain juga, seperti itu. Iya, itu
Kalau saya sendiri ya, saya sendiri sih malah pengennya seperti itu gitu. Jadi mengikuti alur-alur yang lain juga gitu. Tapi kan ada juga yang pasien HIV ini yang lain itu memang untuk menerima status dia sendiri aja masih belum mau gitu, denial. Jadi ada rasa penolakan. Masa sih saya HIV, saya nggak pernah ngapa-ngapain kok saya kena HIV. Nah itu kan bisa jadi salah satu dia ada rasa penolakan, nggak mau menerima status dia sendiri. Nah itu juga masih jadi PR kita juga supaya mengajak teman-teman mandiri lah, intinya mandiri. Kalau mau ngambil ARV ya datang, mendaftar, kemudian ngambil obatnya, terus langsung ke nggak usah farmasi. malu-malu ya, nggak usah kucing-kucingan gitu ya. Jadi seperti, nah itu kan salah satu juga untuk penyetaraan. Yeah. Jadi tidak ada perbedaan juga gitu, karena di layanan kan khususnya di RSU Sujonegoro Wonosobo kan ini juga tidak ada yang membedakan, intinya semua harus disamakan. Kalau dulu kan memang berbeda, pasien langsung ke klinik Sakura. Nah sekarang kan perbaikan nih, harus daftar dulu. Nah itu tujuannya, itu salah satunya trik awal kita gitu sebenarnya seperti itu. Saya harapkan teman-teman kalau mengambil obat, mengambil ARV mengikuti alur yang sudah ada begitu. Yang penting dia terbuka, dia yang penting terbuka dulu dengan dirinya sendiri dulu. Kalau dia sudah terbuka dengan dirinya sendiri, dia bisa membawa diri. Oh, saya sehat loh, sama kayak Mbak Mus tadi. Saya sehat loh, berarti saya datang ke rumah sakit sendiri, saya absen sendiri, misalnya nggak bisa tanya dengan security atau dengan petugas yang ada di pendaftaran untuk mendaftar, misalnya nggak tahu, sama dengan yang lain. Dan toh kita juga nggak akan membeda-bedakan, dari rumah sakit juga tidak akan membeda-bedakan untuk semua ODIF kayak. Oke. Cukup menarik untuk perbincangan pada hari ini. Waktunya kurang ya Pak Ya ini karena batas waktu yang membatasi ya, yang membatasi kita untuk bisa terus berbincang-bincang terkait dengan HIV/AIDS. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat Sujonegoro di mana Anda berada, terutama untuk teman-teman ODIF. Tetap semangat ya, salam sehat dari kita. Dengan HIV/AIDS itu tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa berproduktif ataupun bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain atau sesama. Sehingga mudah-mudahan dengan Hari AIDS Sedunia kita menyadari bahwa penyakit adalah merupakan yang diberikan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kepada siapapun orang ya, sehingga tidak hanya orang tertentu saja, tetapi semua orang ini bisa berisiko terkena. Ketika itu mengenai pada saudara kita ataupun keluarga kita, tentunya kita sebagai manusia biasa akan kemudian bagaimana untuk bisa memberikan pengobatan, memberikan motivasi maupun dorongan agar semangat sehat seperti sedia kala. Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang kita bisa bertemu kembali dengan tentunya tema yang lebih menarik lagi, yang bisa memotivasi kita untuk tetap sehat dan sejahtera. Demikian, ada yang mau disampaikan Mbak Selita? Cukup. Oke, cukup sekian untuk rubrik kali ini dalam Hari AIDS Sedunia 1 Desember tahun 2022. Kita akhiri bersama dengan salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.